segala yang bernafas memanggil nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat semua kami berdoa Tuhan pagi hari ini khusus untuk Israel. Saudara, kita sebelum kita akan meneruskan menyembah, kita akan berdoa khusus untuk Israel. Saudara, kondisinya iblis sangat ketakutan dengan apa yang kita buat, sehingga dia terus berusaha mengganggu dengan apapun. Bahkan sampai tadi saya masuk ke tele dan ternyata tidak bisa masuk suara saya. Bisa. Jelas, Bu. Oke, sekarang kita akan pagi hari ini kita akan khusus perangi saudara semua dewa-dewa Mesir, saudara ya. Saudara, lambang daripada pesawat Egypt ya, saudara adalah Horus, saudara. Adalah falcon dengan mata Horus, saudara. Dan mata Horus itu, saudara, yang satu adalah matahari, yang satu adalah bulan. Tapi kita tahu bahwa untuk orang Israel bisa keluar, Tuhan perlu membuat 10 tulah, saudara. Dan inilah yang sepertinya sekarang mencoba menghalangi kita. Dan saya mau ajak kita berdoa untuk sungguh-sungguh ini mematahkan semuanya, saudara ya. Mematahkan semua tulah, tetapi juga saudara mematahkan semua serangan-serangan lewat udara atau lewat apapun juga. Mari kita sekarang sama-sama berdoa. Kiara tasyikita kara tasyukuro tasyikere pere tasyikita kara tasyikita. Kiara para tasyukuro tasyikere pere pere para. Ora tasyikere pere pere tasyikita. Serangan-serangan dalam bentuk apapun, dalam kekacauan data yang disebabkan oleh falcon, dengan kekuatan yang menyebabkan beberapa pesawat jatuh, para pasien turbulensi, dengan kekurangan pesawat, sehingga kita para langsung kurus Israel jarak kayak masuk lewat jarak kayak masuk semua serangan kami fokuskan di dalam bahwa Engkau yang mengendaki kami menyembah, dan Engkau yang memberi kami menyembah dengan sangat kuat di udara, di
yang menyertai kami, dan malaikat terbanyak daripada menyertai kami, semuanya Tuhan, kami habisi semuanya, kami berkata kami berserahkan kami berkata dengan semua matanya, kami habis Engkau yang dari serangan dari kami habisi semuanya. Kami berkata kau sudah melanggar kami buang semua kabel dan hari ini kami juga berkata Tuhan kami habisi. Ingat 4.000 tahun yang lalu Engkau sudah dikalahkan dengan 10 tulang. Dan kami berkata hari ini, kami sekali lagi berkata, ada DNA Yahweh, ada sumpah Yahweh, ada DNA Yahweh, ada semua orang-orang di kanan taat harus tunduk kepada perintah Tuhan. Kami berkata, air menjadi darah, dirubah air menjadi anggur manis, dan kami semua bisa menyembah. Kami bisa menyembah darah, karena kami harus menaikkan anggur manis. Kami berkata setiap perkara kenajisan, termasuk yang melarang penyembahan, kami patahkan dan kami habiskan. Semua yang mau karena kesombongan, karena keegoisan, karena kesalahan, menutupi diri sendiri dan kami semua tinggal kenajisan. Kami ikat, kami patahkan, kami habiskan. Engkau ditutup di belakang, firman Tuhan, dan dibuang ke blekor, dan termenerang. Kami bersama semua hal-hal kecil yang membuat kacau, termasuk adalah kesalahan datang. Malaikat membantu, termasuk pengaturan. Ada yang mengatur semua nama-nama, sehingga nama kami jadi satu pesawat, sedangkan nama mereka yang bukan dari kami dikeluarkan dari pesawat. Dalam nama Tuhan Yesus, penyakit dan kematian, dan juga hal-hal yang kecil yang berbahaya dan mengganggu perjalanan kami, semua dibatalkan, semua dihabiskan. Kami berkata, semua lalat kita, semua dihabiskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkata, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mengikat, semua yang bukan dari Tuhan, termasuk mamon yang mengatur kekuasaan,
yang mencoba mengacaukan semuanya. Ikat kami patahkan buang ke mereka. Semua anak-anak Yesus mau mereka yang bukan anak Tuhan harus mengerjakan apa yang Tuhan mau. Kami angkat sumpah oleh forever untuk mereka semua mengerjakan tepat yang Tuhan mau. Kami berkata semua roh kebinatangan, semua roh yang menyebar, termasuk lembu, semua lembu emas, orang asuh antara ilah zaman ini. Kami habisi, kami buang semua ke black hole dalam nama Yesus. Tidak boleh mengganggu. Kami berkata setiap pihak dan sementara kandung mereka tetapi mereka Yesus akan kontrak dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami patahkan dalam nama Yesus yang menyebabkan mereka menghalangi penyembahan kami. Orang kuasa yang sudah berubah jadi monster kembali normal, kembali normal, dari Malaysia Air atau Gulf atau apapun harus menolong menyediakan satu pesawat, harus menolong Gulf Air atau apapun, bahkan dari Indonesia, dari Hong Kong harus menolong, seluruh bumi harus menolong. Kami berkata cuaca ekstrim dan udara, Engkau yang baru saja menghapus korban lagi, Engkau sudah melanggar kepustakaan, anak kami akan terbang bersama Tuhan satu pesawat anak bagian kami impossible system. Tidak ada tidak mungkin. Kami melihat kami dengan Tuhan, kami melihat pembelaan Tuhan. Engkau membuat Tuhan Yesus membuat segala yang lebih baik. Kami angkat Tuhan sekali lagi sumpah oleh forever. Semua Yesus, semua alam, semua yang di dunia harus melakukan yang Tuhan mau, harus melakukan yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berkata setiap belalang menahan berkat, menahan rencana Tuhan. Kami berkata dalam nama Tuhan bahkan yang memakan ekonomi kami, yang memakan apapun akar-akar dan dahan, kami berkata semuanya kembalikan 7 kali lipat. Engkau pernah mencuri banyak dari kami, kembalikan 7 kali lipat. Kami patahkan semua yang bukan dari Tuhan. Sekarang juga kembalikan pesawat kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkata pesawat kami harus kembali. Pesawat kami MS dalam nama Tuhan Yesus 978 hanya untuk kami harus balik dalam nama Tuhan Yesus. Tidak bisa tidak balik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami katakan Tuhan, tangan kuasa dan otoritas Tuhan Yesus harus balik, harus balik, harus balik. Kami berkata semua kegelapan dalam kepala otak mereka yang gelap, cara berpikir mereka yang gelap, kepusingan mereka, kegelapan kebenaran, kegelapan dalam informasi, semua menjadi terang, semuanya gampang, semua terselesaikan, semua beres, tidak ada kekacauan, tidak ada kerusuhan. Nama Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus, tidak ada kematian di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada kematian fisik, tidak ada kematian anak, tidak ada kematian daripada rencana Tuhan, tidak ada penghalang, tidak ada yang bisa menghalangi. Kami habiskan semuanya. Kita paratasi, kami habiskan semua kemenangan besar. Berkata hari ini juga kami dapat satu pesawat. Hari ini juga kami dapat satu pesawat. Kami dapat satu pesawat. MS 978 harus berangkat buat kami jam 1 pagi
tanggal 30 dalam nama Agustus Yesus, 2024. dalam nama Yesus, dalam Kami nama Yesus, berkata dalam nama Yesus, MS dalam nama Yesus, 978 dalam nama Yesus. harus berangkat buat kami dalam nama Tuhan Yesus. Isi 309 Kalau dia bawa sis tuh bisa nggak tuh? dalam nama Tuhan Yesus harus kembali, harus datang buat kami, harus berangkat tepat sudah waktunya. Tidak ada delay, tidak ada kerusakan, tidak ada kebocoran, tidak ada apapun. Semua tempat seperti yang Tuhan mau. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi, perjalanan ini adalah perjalanan dari Tuhan. Kehendak Tuhan, bersama Tuhan, maunya Tuhan. Maka Tuhan akan bekerja dengan sangat kuat. Terima kasih. Kami minta langsung masuk. Ya, satu lagu kita mau nyanyikan Yahweh. Kita mau berkata semua orang yang ingin hanya Yahweh dan harus taat kepada Yesus Kristus. We bow down. Dan kemudian saya serahkan kepada pembawa firman. Israel, Timur Tengah, ada shalom Tuhan. Terima kasih. Shalom seluruh dunia. Seluruh dunia shalom. Agar membawa jarahan, membawa lisan yang dari Semua shalom sempurna. Semua shalom sempurna. Tuhan pegang. Terima kasih Tuhan. Menolong membantu kami. Tidak ada lagi lembaga, tidak ada tanah isi. Dibereskan, ditutup kembali.
Yara pasca katakan siki yara katakan siki tukuru dede. Siakat yara pasca kara laba laba ya siakara dada. Bunita untuk mulai Ora khotbah menyampaikan katakan firman. siakara laba ya siki dede. Semua peserta lain dimohon untuk mematikan mic untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk menjadi pasukan yang bisa berdiri atas setiap daerah demi daerah. Juga pasukan yang sungguh-sungguh akan melaksanakan Tuhan. Yang menjadi kerinduan hatimu yang paling dalam. Tuhan meminta sungguh Tuhan, biar roh wahyu, roh hikmat, roh pengenalan akan Engkau itu bergema dalam hati kami. Dan sungguh Tuhan, kami merindukan Engkau untuk berjalan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi semuanya. Pagi Saya tahu Bunita. kita semuanya adalah pasukan yang ada, yang tersebar, bahkan seluruh yang ada. Di dalam setiap kali kita ini mempelajari Alkitab, Ini ada ada begitu grupnya buat banyak tes. ya, ada begitu banyak tokoh demi Buat tokoh. saya Mulai beberapa belum keluar muka Bunita. Ini sistemnya masih beberapa masih cut. sudah keluarkah? Ya, sudah. Dan Bu. Bu, ya, Yang Jessica kita yang belum pelajari, keluar. iya, kita pelajari dari semua bahwa Alkitab mulai dari setiap tokoh demi tokoh yang ada itu bukan menjadikan sebuah perjalanan mereka menjadi sebuah perjalanan yang antara Tuhan dengan seorang pribadi, tetapi berangkat dari sebuah pengenalan, dimulai dari sebuah keintiman dari seorang pribadi, maka Tuhan akan membawa mereka membawa sebuah keselamatan untuk memangku, untuk memikul, untuk menggendong satu bangsa. Saya pelajari bahwa setiap tokoh demi tokoh semua yang ada di Alkitab, itu mereka berdampak untuk bangsa demi bangsa. Ya. Hari itu kita belajar tentang Nuh. Nuh hidup dan tinggal di masa di mana ada begitu banyak yang namanya kejahatan. Ya, mari kita baca dulu sebelumnya dari Yesaya 49 ayat yang ke-6 dan yang ke-7b. Dikatakan seperti ini. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ayat yang ke-7b dikatakan seperti ini. Beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allah yang maha kudus, kepada dia yang dihinakan orang, kepada dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat. Dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang maha kudus Allah Israel, yang memilih engkau. Jadi kalau kita ini dipanggil oleh Tuhan, kita nggak cuma dipanggil hanya untuk melayani, hanya membuat sebuah kegiatan pelayanan. Kita tidak hanya dipanggil untuk berkhotbah, melayani orang miskin. Tetapi yang Tuhan mau adalah supaya kita ini menjadi terang, supaya bangsa demi bangsa, daerah demi daerah,
itu akan mendapatkan yang namanya keselamatan. Bahkan sampai di ujung bumi. Hari itu saya dimulai dengan sebuah panggilan yang dari Tuhan. Hari itu pertama kali saya pada waktu lahir baru Tuhan cuma berikan satu firman. Firman-Nya itu berkata, bukan engkau yang memilih aku, tetapi aku yang memilih engkau. Dan engkau aku panggil untuk pergi, dan buahmu itu tetap. Hari itu saya tidak pernah mengerti apapun juga. Ya, hari itu pada waktu saya berangkat dari kota Surabaya, saya pergi ke Bekasi, ke tempat ini. Saya pertama kali di Jakarta. Saya berangkat cuma bermodalkan dengan sebuah firman yang diberikan hari itu, dan itu sangat merema dalam hidup saya. Saya pikir saya dipanggil untuk melayani orang miskin. Saya dipanggil untuk melayani anak-anak jalanan. Hari itu semua pekerjaan saya, ya, kalau saya habis kantor, saya pergi ke jalanan, ke pinggir jalan, ke trotoar-trotoar. Saya temuin anak-anak jalanan di daerah Kebayoran Lama. Saya pikir pekerjaan saya yang Tuhan mau seperti itu. Membuat pelayanan kepada orang miskin. Ternyata kerinduan hati Tuhan yang lebih dalam itu bukan cuma saya berhenti kepada pelayanan orang miskin. Tetapi disitulah saya mulai dibawa masuk untuk mulai berdiri menggendong Indonesia. Saya mulai mengerti bagaimana berdiri atas provinsi. Dan hari ini bangsa demi bangsa itu diberikan, dan itu mau tidak mau hari ini kita harus belajar berdiri. Di antara semua kesibukan yang ada, semalam saya mendapatkan berita bahwa di Bangladesh terjadi kerusuhan. Kalau bisa saya berkata, aduh Tuhan, jangan ngurusin dulu lah untuk yang hal-hal seperti ini. Tetapi pelayanan, semua panggilan yang Tuhan berikan, dikatakan apa? Untuk membawa bangsa-bangsa kepada keselamatan. Supaya apa sih? Raja-raja akan melihat perbuatanku, perbuatan Tuhan. Lalu oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit dan memberi hormat. Dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Jadi pada waktu kita melakukan itu, kita menerima panggilan untuk mulai menggendong, menjawab panggilan untuk menggendong bangsa demi bangsa. Kita akan melihat para pembesar. Hari ini kenapa sih? Hari ini kita melihat kepergian kita ke Israel bukan masalah cuman berziarah. Tetapi itu bicara tentang bangsa demi bangsa. Dan hari ini kita mendapati bahwa dari pihak airline ada begitu banyak yang berusaha menjegal, berusaha untuk menahan. Tetapi firman Tuhan berkata, raja-raja akan melihat perbuatanku. Dan mereka akan memberi hormat. Pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Kadang-kadang Tuhan memang membutuhkan itu untuk menyatakan bahwa Dia Allah yang memang layak untuk disembah. Ya, jadi hari itu Nuh hidup di zaman di mana ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak kedurhakaan. Ya, kita baca dari Kejadian 6 ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Karena begitu banyaknya kejahatan, apa yang terjadi? Tuhan nyesal menciptakan manusia hari itu. Bahkan Dia berkata di ayat ke-7 dikatakan seperti ini. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Bahkan di saat Tuhan itu dikatakan,
Aku telah memutuskan. Di ayat ke-13 itu dikatakan, jelas berkata, Tuhan sudah memutuskan untuk mau mengakhiri hidup setiap makhluk. Tetapi apa yang terjadi? Pada waktu dia melihat satu orang, Nuh, dikatakan Nuh, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Di antara semua ketaatan yang dilakukan Nuh, di antara semua penyembahan yang dilakukan oleh Nuh, Tuhan ini jengkel banget. Tuhan ini pengen membinasakan manusia. Bahkan dia sudah memutuskannya. Tetapi seorang Nuh bukan hanya menyiapkan mezbah demi mezbah. Bukan hanya membuat kapal. Tetapi hari itu Nuh melunakkan dan mendatangkan dan menyentuh hati Tuhan dan membuat Tuhan berbelas kasihan kepada manusia. Hari itu manusia yang sudah ingin dibinasakan, bahkan Tuhan sudah memutuskan. Pada waktu Tuhan melihat Nuh, dia berkata, mulai timbul belas kasihannya. Cuman satu loh. Dan mungkin pekerjaan Nuh hanya berkenan di hadapan Tuhan. Tapi di situ Tuhan mulai berkata, Nuh, aku akan menyelamatkan keluargamu, anakmu, istrimu. Dan Nuh tahu bahwa dengan inilah pada waktu dia berjalan dengan Tuhan, pada waktu dia meletakkan mezbah demi mezbah, dia tahu pada waktu itulah dia akan menyentuh hati Tuhan dan membawa kembali yang namanya belas kasihan Tuhan. Seberapa hari ini kita mengerti apa yang kita kerjakan itu sangat-sangat berefek, sangat untuk hari itu Tuhan dengan semua kemarahannya. Tapi pada waktu dia melihat Nuh, tiba-tiba dia timbul lagi kangennya. Dia timbul sayangnya. Dia berkata, bukankah manusia kuciptakan memang untuk berhubungan dengan aku. Manusia kuciptakan memang dari debu tanah. Dan mulai keluar belas kasihan. Pada waktu Tuhan mulai ada belas kasihan kepada manusia, maka dia sisakan. Dia berikan anak-anak Nuh, dia berikan istri Nuh untuk bersama-sama dengan Nuh diselamatkan. Oleh sebab itulah terjadi lagi sebuah bangsa yang baru. Hari itu Musa dengan semua. Ya, mari kita baca tentang Musa. Musa dengan semua pemberontakan. Semalam saya membaca dan saya mendapati bahwa hari itu yang keluar dari Mesir bukan hanya bangsa Israel, tetapi bangsa Mesir. Bangsa Mesir ikut keluar bersama bangsa Israel. Dan sesungguhnya yang membuat, yang men-trigger, yang membuat masalah itu dari bangsa Mesir. Dia berkata, dia terus mengingatkan, dia terus ngomel, dia seperti memicu semua yang ada di bangsa Israel. Dia berkata, aduh enaknya Mesir, aduh betapa bahagianya dan segala sesuatunya. Dan hari itu kemarahan Tuhan menyambar, dikatakan. Ya, dari Bilangan 11 ayat 1 dan 2 kita belajar tentang Musa. Orang-orang mulai menggerutu tentang segala pengalaman buruk mereka. Dan Tuhan mendengar. Murka Tuhan menyala-nyala terhadap mereka. Karena gerutu mereka itu. Lalu berkobarlah api Tuhan. Dan membinasakan orang-orang yang ada di ujung terjauh dari perkemahan itu. Loh, yang memicu semuanya sampai bangsa Israel ini menggerutu. Memang bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang ada di perbudakan. Tetapi saya baca itu yang memicu semuanya itu ada dari bangsa Mesir. Yang ikut keluar bersama-sama bangsa Israel. Tetapi pada waktu bangsa Israel ini ikut menggerutu. Mereka mulai ngomel. Tuhan marah. Dan api menyambar. Seberapa banyak. Seringkali kita ini hanya mau memeluk yang enak. Yang kasih kado, yang mengasihi.
Tetapi kita ini tidak pernah belajar memeluk yang namanya api. Seringkali saya sungguh melihat ada banyak api dari orang-orang yang pemimpin. Itu bisa sangat diredakan pada waktu ada orang-orang yang berani memeluk api itu. Menenangkan itu. Dan hari itu Musa berlaku. Dia memeluk dan dia menenangkan hati Tuhan. Dan apa yang terjadi pada waktu mereka berseru-seru, mereka meminta pertolongan Musa. Ayat kedua dikatakan, mereka berseru-seru meminta pertolongan Musa. Dan ketika Musa berdoa, api itu menjadi padam. Seorang Musa yang berani memeluk hati Tuhan, yang berani meredakan kemarahan Tuhan. Hari itu Tuhan menyambar dengan kemarahannya dan perkemahan terbakar. Tetapi cukup dengan satu doa yang dari orang yang berani memeluk seperti Musa. Maka api itu bisa diredakan. Sampai dikatakan Musa berkata, Tuhan, ayat yang ke-12 dikatakan, hamba inikah yang mengandung dan melahirkan mereka? Itukah sebabnya engkau memberikan kepada hamba ini pekerjaan seperti pengasuh bayi-bayi sampai kami tiba di negeri yang kau janjikan kepada nenek moyang mereka? Musa ini gak cuma membawa bangsa Israel keluar lewat Laut Merah. Tetapi bangsa Musa ini dikatakan apa? Dia memeluk, dia mengasuh dengan semua. Bahkan hari ini kalau dikeluarkan seperti itu termasuk hari itu enggak cuma bangsa Israel yang melihat. Tetapi bangsa-bangsa yang bersama-sama yang dari Mesir pun melihat bagaimana perbuatan Allah. Dan itulah yang menjadikan sebuah kita ini dipanggil untuk membawa keselamatan bangsa demi bangsa. Ya, yang terakhir saya mau kita juga tahu tentang Abraham. Bagaimana Abraham sungguh ya melihat Sodom dan Gomora. Dan dia berkata seperti ini, ayat Kejadian 18 ayat 22 dikatakan seperti ini. Lalu dua di antara tamu Abraham itu pergi ke arah Sodom. Tetapi Tuhan tinggal sebentar dengan Abraham. Abraham bertanya kepadanya, apakah engkau akan membinasakan orang yang jahat maupun orang yang benar? Hari itu sekali lagi Tuhan melihat Sodom dan Gomora dan dia ingin membinasakan Sodom dan Gomora. Tetapi Abraham sekali lagi, dia melihat hati Tuhan yang berkata, memang menyebalkan, memang sudah selayaknya untuk dibinasakan. Tetapi sekali lagi Abraham berkata, Tuhan, bukankah engkau yang mengajarkan untuk keselamatan manusia? Dan dia berkata, Tuhan, seandainya ada orang benar saja, bukankah engkau masih mau pertahankan? Dan dari situlah Tuhan tidak jadi. Dan dia memerintahkan untuk Lot dan anak-anaknya diselamatkan terlebih dahulu. Jadi ada begitu banyak orang-orang kalau kita dipanggil hari ini menjadi pasukan. Tugas kita adalah sungguh-sungguh untuk menangkap hati Tuhan yang paling dalam kerinduannya. Mari kita baca yang terakhir dari pesan saya pagi hari ini. Mari kita belajar menangkap gelora Tuhan yang paling dalam. Dari Yohanes 15 ayat yang ke-13 dari terjemahan firman Allah yang hidup. Dan inilah ukurannya kasih yang terbesar dinyatakan apabila seseorang menyerahkan hidupnya bagi sahabat-sahabatnya. Aku tidak dapat memanggil kalian hamba, karena seorang Tuhan tidak menceritakan hal-hal yang pribadi kepada hambanya.
Sekarang kalian adalah hamba-hambaku yang dibuktikan oleh kenyataan bahwa aku telah memberitahukan kepada kalian segala sesuatu yang telah diberitahukan oleh Bapa kepadaku. Nah, hari ini kalau kita ini pelayanan, hari ini kalau kita menjadi pasukan, segala sesuatu harus berangkat dari yang namanya dimulai dari hamba. Karena Tuhan memerlukan untuk mengurus segala sesuatunya. Untuk di dalam ketaatan, di dalam pengabdian, Tuhan membentuk kita melewati yang namanya jalur hamba. Tetapi Tuhan tidak pernah mau berhenti cuman sampai di hamba. Kenapa? Karena Tuhan rindu untuk bisa mencurahkan hatinya. Dan Tuhan mencari orang-orang yang mau menampung hati Tuhan. Kalau seorang hamba, dia hanya akan diperintahkan. Dan dia dengan ketaatan, dengan pengabdian, dia lakukan semuanya. Tetapi sebuah panggilan dari Tuhan dikatakan apa? Aku rindu orang-orang yang mau mendengarkan. Yang mau bahwa aku telah memberitahukan kepada kalian segala sesuatu yang telah diberitahukan oleh Bapa kepadaku. Bapa itu hari ini punya begitu banyak kerinduan demi kerinduan. Dan Yesus semuanya itu menampung. Tapi hari ini dicari seberapa kita yang mau mendengar, mengerti hati Bapa yang telah disampaikan. Hari ini kerinduannya, misalnya hari ini kerinduannya yang disampaikan Bapak kepada Ibu ini untuk menyembah di udara. Sebagian daripada kita ini ngerti kita pergi ke Israel untuk satu tujuan. Tetapi pada waktu kita tidak benar-benar mau mendengar apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah diberitahukan kepada Bapak, apa yang keluar dari hati Bapak sendiri, maka kita tidak akan pernah bisa punya hati untuk menampung itu. Karena di level hamba, kita hanya akan menjadi pelaksana, kita hanya akan melakukannya, tetapi Tuhan mencari orang-orang yang rela untuk hatinya, sekali lagi seperti Nuh yang bisa meredakan dan membuat Tuhan sekali lagi ingat bagaimana manusia diciptakan dengan seluruh cintanya. Butuh Musa yang memeluk api Tuhan supaya api Tuhan itu diredakan. Butuh seperti seorang Abraham yang berkata, yang mempertahankan orang-orang benar sekalipun ada begitu banyak kejahatan. Ya, hari ini mari kita berdoa biar Tuhan membawa kita menyatakan hatinya lebih lagi supaya kita bisa menampung hati Tuhan yang paling dalam. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terus hembusi kami dengan nafas Yahweh. Karena seringkali kami ini mendengar, kami ini mengerti semua yang diperintahkan. Dan kami ini baru bersikap sebagai hamba Tuhan. Hamba yang hanya menjadi pelaksana. Tetapi hari ini ajari kami Tuhan. Kami menjadi sahabat, menjadi pribadi yang mau menampung hati pemimpin. Yang mau menampung hati Tuhan. Yang mau menampung kerinduan yang paling dalam. Ajari kami Tuhan. Ajari kami. Supaya kami memiliki hati yang lebih besar lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Ya, shalom semuanya. Shalom, selamat pagi. Shalom. Saudara, saya mau ajak untuk kita doa sama-sama. Saya mau ajak untuk kita doa.
Dan ini yang saya dapat, saudara. Saya mau kesaksian sedikit. Saudara, kemarin saya sempat pergi ke mall untuk beli barang persiapan untuk Israel, singkat cerita. Dan singkat cerita, anak-anak Miel dan Elion masuk ke toko mainan. Dan Miel alasan lah mau beli tas dan lain sebagainya. Oke lah, nggak apa-apa. Papahnya masih cukup diberkati Tuhan ya. Dan masih bisa beli barang-barang apa yang Miel butuh. Nah, saudara, singkat cerita, waktu Elion masuk ke toko mainan yang sama, ternyata Elion tuh nggak minta apa-apa, saudara. Saya juga bingung kenapa, dan Elion bilang, aku nggak butuh apa-apa, gitu. Dan saudara tahu, saya juga merasakan ada perasaan yang aneh, karena ini baru pertama kalinya juga saya sebagai seorang ayah. Saya bisa sedih dan saya berkata, kok Elion nggak mau apa-apa? Belilah sesuatu, gitu. Mau boneka, mau tas, mau apa makanan, pilih aja. Pilih aja, papa bisa bayar kok. Nggak mau, Elion udah cukup. Elion nggak mau. Saya ini bisa merasakan perasaan yang aneh. Saya nggak tahu apakah semua orang tua pernah merasakan hal itu atau enggak. Tetapi itu perasaan yang pertama kali saya alamin. Kok saya ini orang yang nggak terlalu boros atau pelit. Tiba-tiba ada orang yang mau saya beliin. Dan dia nggak mau, saya sedih. Seperti itu. Nah, saya bisa membayangkan mungkin Tuhan perasaannya juga seperti itu. Tuhan mau memberkati kita, tetapi seringkali kita terlalu kurang ngotot untuk menerima apa yang Tuhan mau. Gitu. Jadi saya mau ajak untuk kita doa sama-sama, kita bisa open mic. Kita akan sama-sama doa dan kita akan sama-sama minta. Di Alkitab ditulis sebab Tuhan menyediakan untuk orang yang dicintainya. Saya baru ngerti ayat ini, iya ya, kalau kita nggak minta sama Tuhan, Tuhan itu sedih. Saya bisa ngerti, iya ya, Tuhan itu pengen kasih saya yang sangat besar, bukan cuman sekali berangkat naik pesawat, mungkin pesawatnya aja Tuhan mau kasih gitu ya, bukan cuman tiket satu pesawat buat berangkat, satu pesawat buat pulang, tetapi pesawatnya sendiri atau airlines-nya sendiri mungkin kalau satu pesawat kekecilan. Tapi Tuhan mau memberkati kita dengan sangat. Yuk mari kita sama-sama doa, kita berbahasa roh, dan setelah itu kita mau minta sama Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, biar sungguh Kau yang memberikan kami semua. Saudara yang butuh keuangan, saudara yang butuh terobosan, saudara yang butuh mujizat, saudara yang butuh kesembuhan, saudara yang butuh ekonomi, semua terobosan ekonomi. Mari minta sama Tuhan. Mari minta sama Tuhan. Mari minta sama Tuhan. Mari kita sama-sama doa. Sebab saya yakin dan percaya ada sesuatu yang sangat besar yang Tuhan mau sediakan buat setiap kita. Ada sesuatu yang ajaib yang sudah Tuhan sediakan. Jakanara para sakanara para sekenara para sakanara para tuh. Bukonara para sakanara para sekenara para koronoshi kita kara dasoko koronoshi. Ira capana para sakanara para sakanara para sekadadane. yang selalu ingin melimpahi kami dengan berkatan setiap pelayanan, setiap percayakan, siap mencari mencari bagian antara saya
yang menghalangi setiap kami. Tuhan kami akan berangkat terhadap 2024 dan pulang kembali ke Indonesia dengan kemenangan yang hilang tanggal 6 Agustus 2025. Terima kasih Tuhan untuk semua kami dan bahkan untuk kami di sana Tuhan, untuk memberikan apa yang ada di kami Tuhan, untuk kami menahan setiap kesusahan besar, untuk menahan setiap kesusahan, menahan perang dunia ketiga, menahan Tuhan, menahan pembangunan baik tidak. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh melakukannya dan dengan finish glorious kami akan menggenapinya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk perjalanan iman, perjalanan kedahsyatan, perjalanan bersama dengan 309 orang yang akan berangkat, yang sudah melakukan berangkat bahkan 2 tahun sebelumnya. Terima kasih Tuhan, kesempatan kami ada di tengah-tengah lautan ini. Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami ada di masa-masa lawatan terbesar. Kami percaya sumpah-Mu yang mengejar mengikuti setiap kami 309 orang, hingga kami mampu menyelesaikan dengan tuntas genap Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang baik pasti atas hidupku. Kami tidak masuk pun banyak telah yang kami buat dan lakukan. Kami berdoa terima kasih Tuhan. Biarkan kami dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap hati, segenap percaya kami Tuhan yang menyelesaikan semuanya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami minta Tuhan penggenapan dari semua janji-Mu, dari semua yang baik. Terima kasih Tuhan, sesuai dengan apa yang Kau sudah berikan, Kau sudah tetapkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kau Bapa yang baik Tuhan. Kau Bapa yang baik Tuhan. Kau Bapa yang baik Tuhan. Kau yang memberkati saat kami tidur. Kau bahkan yang memberi di luar dari apa yang kami minta Tuhan, yang tidak pernah kami bayangkan sekalipun. Indonesia dimenangkan, Itu yang Kau sediakan bagi kami para pasukan. Shakara Mashe. Untuk semua perlengkapan surga, senjata-senjata untuk kami menurut. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada malaikat yang menyapu bersih semua kegelapan di depan kami, yang mendahului kami pada saat peperangan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, dan buat mata kami melihat seperti Engkau melihat. Buat kami, telinga kami mendengar seperti Tuhan mendengar Tuhan. Buat kami Tuhan menangkap Tuhan, bahkan tepat Tuhan. Tepat dan tidak meleset sedikit pun Tuhan, tepat seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan. Kami mau aktifkan setiap materai, 7 materai. Kami mau aktifkan semua perjanjian, semua senjata-senjata, semua yang Tuhan sudah sediakan. Kami menggunakan, mengaktifkan semuanya maksimal, genap dan tuntas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pesawat yang sudah disediakan bagi kami 9 MS978 untuk kami pergi, dan MS977 untuk kami pulang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, dan kami boleh bersorak-sorai. Kami boleh dengan segenap hati, kekuatan kami Tuhan menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syakara karataya sukuro toyashi. Sekira papa karata. Terima kasih untuk kapasitas yang terus diperbesar pada setiap kami. Terima kasih untuk sayap-sayap yang terus Tuhan tambahkan untuk setiap otoritas dan kekuatan perang. Bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sungguh amat baik dan luar biasa. Engkau Tuhan yang tidak pernah berhutang untuk segala sesuatu. Tuhan yang tidak pernah kami pikirkan, Engkau sediakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami yang seringkali merasa kami tidak melakukan banyak, tapi Engkau yang memberikan dengan limpah dalam hidup kami. Tuhan, buat kami sadar dari mana kami diambil, dan biarlah Tuhan kesetiaan itu menjadi catatan kami untuk kami lakukan bagi Engkau Tuhan. Taat dan setia sampai akhir. Hanya kepadamu Tuhan, tidak ternilai apa yang Kau lakukan dalam hidup kami. Sungguh tidak terhitung Tuhan. Kami sadar tahu diri dari mana awalnya kami diambil. Kami semua hidup kebaikan. Terima kasih perbaikan ceritamu, penyediaan Penyediaan. Terima kasih Bapak Putra yang terus berbicara. Mensyukur Tuhan, dan kami percaya perlindungan-Mu sempurna, semua yang terbaik. Holy forever. Kau yang menyediakan setiap kami pesawat untuk menyembah. Boleh menyembah dengan segenap hati dan sepenuh hati percaya. Terima kasih Tuhan. Kepada Engkau, kepada para pemimpin, terima kasih. Bagian kami percaya. Terima kasih. Percaya Allah Bapa. Ku percaya Kau Putra. Percaya Terima kasih untuk keluarga besar Bapak. Terima kasih untuk gereja-gereja. Terima kasih untuk bangsa ini Tuhan. Karena Engkau tempatkan kami Tuhan. Kami terlalu percaya. Terlalu percaya. Kekuatan yang tidak pernah habis, kesehatan semua yang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Tutup berkat semuanya. Oke, Bapak Ibu, kita akan tutup dengan dua berkat. Tapi kali ini kita akan lakukan dengan cara yang berbeda. Ya. Kita akan tutup dua berkat ini dengan cara meng-acknowledge apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena ada di firman-Nya berkata bahwa the communication of thy faith become effectual by acknowledging every good things in you in Christ Jesus. Artinya, kita akan mengaktifkan, akan kita buat iman kita menerima berkat dari Tuhan dengan cara kita meng-acknowledge, mengakui, memperkatakan semua berkat yang sudah Tuhan berikan. Karena dalam Alkitab dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat di dalam surga, ya, segala berkat rohani. Nah, oleh sebab itu saya berdoa, saya minta semua kita mengaktifkan berkat ini dengan cara memperkatakan, ucapkan syukur, terima kasih kepada semua berkat, dan sebutkan berkatnya satu-satu, ya Bapak Ibu ya, berkat apa yang saudara sudah diberikan oleh Tuhan, dijanjikan oleh Tuhan, dan saudara percaya itu sudah diberikan, maka kita ucapkan syukur dan kita aktifkan. Mari kita mulai berdoa, yuk. Sakarata karata sakata karata Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk semua berkat yang sudah kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat kebuahan, untuk berkat untuk berkat yang anak-anak kami mengucap syukur untuk semua berkat kami terima dengan pemimpin Tuhan. Engkau yang berkayasa, Engkau yang membuat rumah ini bersekutu di dalam hidup kami dan dengan kami mengucap syukur untuk perjalanan kami ke Israel. Kami mengucap syukur penyembahan kami udara. Kami mengucap syukur untuk supaya kami dari untuk seluruh bumi untuk 8 miliar jiwa. Kami mengucap syukur, kami akan mendapat kemenangan yang gemilang dan kami akan pulang ke Indonesia dengan membawa kemenangan yang gila-gila dan khusus akan berlaku untuk seluruh Indonesia dan untuk seluruh bumi. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkati angkat di antara segala bangsa. Kami mengucap syukur untuk berdiri di atas setiap bangsa. Kami mengucap syukur Engkau yang telah mendudukkan kami bersama dengan Kristus. Kami mengucap syukur Engkau membuat kami holy forever Tuhan sampai selama-lamanya, sampai kami diangkat di awan-awan. Kami mengucap syukur tidak ada satu pun yang baik dari semua yang Tuhan janjikan itu yang tidak terjadi di dalam hidup kami. Semuanya akan terjadi. Kami mengucap syukur kami akan direkayasa sempurna roh, jiwa, dan tubuh kami sampai Engkau datang yang kedua kali di awan-awan. Kami mengucap syukur kami masuk hari lawanan terbesar, masa mukjizat terbesar, supernatural terbesar. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan Alfa dan Omega yang memulai di dalam kami semua yang sempurna, dan Engkau juga yang akan menyelesaikannya sampai tuntas dan genap. Bapa, kami mengucap syukur karena darah Yesus menjamin, membuat semua berkat, membuat semua janji itu terjadi dan terimplementasi dengan dalam hidup kami. Terima kasih buat pagi hari ini, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat semua rancangan dan rekayasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami terima berkat dan kami mengucap syukur. Amin, amin, amin. Tidak ada penolakan, tidak ada kegagalan, tidak ada mistika. Atas partisipasinya saat pertemuan ke depan, mari terus mengawal berdoa memberkati. Amin. Terima kasih. Memberkati. Halo. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.